Pade asana panganjali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Baik. Jadi sebelum kita memasuki materi, Pak Jen absen dulu ya. Iketut Komang Riki Tri Cahyadi Hadir. tadi. Ikadek Bagaskara Hadir, Pak. tadi. Di kelas 5 hari ini masuk semua ya? Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ayo berdiri semuanya. Kita ice breaking dulu ya. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, ulangan sekali lagi ya, masih belum semangat ini. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. 4, Konsentrasi. tepuk 5. Tidak belajar. Oke, tepuk tangan semuanya. Sekarang boleh duduk kembali. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, Pak Jan ingin bertanya dulu. Anak-anak, hal apa yang paling sering kita lakukan tetapi kita tidak menyadarinya? Bahkan sebelum tidur kita melakukan hal tersebut. Ada yang bisa menjawab? Bernapas. Oke, bernapas. Yang lainnya, hal yang sering kita lakukan tetapi kita tidak menyadarinya adalah kegiatan bernapas. Pernapasan. Jadi hari ini kita mempelajari sistem organ pernapasan manusia. Ada yang tahu apa itu definisi bernapas? Bernapas merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Oke. Jadi kegiatan bernapas merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita nonton dulu video pembelajaran berikut. Silakan disimak dulu videonya ya. Coba kamu rasakan udara yang keluar masuk dari lubang hidungmu. Pasti tahu ya, itu yang namanya bernapas. Apa sih bernapas itu dan kenapa kita perlu bernapas? Bernapas adalah menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Bernapas sangat penting karena kita membutuhkan oksigen untuk membentuk energi. Kelebihan karbon dioksida juga harus dikeluarkan agar tidak meracuni tubuh. Bernapas adalah proses otomatis atau terjadi tanpa disadari. Karena itu, nggak pernah kejadian kita lupa bernapas. Bahkan, saat tidur pun tubuh kita masih bernapas. Udara luar yang mengandung oksigen akan masuk melalui hidung. Di dalam hidung ada rambut-rambut halus untuk mengirim kotoran. Suhu dan kelembapan udara juga akan disesuaikan dengan tubuh. Wah, sekarang sudah makin paham ya bagaimana cara manusia bernapas. Dengan pengetahuan ini, kita harus bersyukur pada Tuhan karena telah menyediakan oksigen gratis untuk kita bernapas. Agar kita tetap nyaman bernapas, yuk jaga kebersihan lingkungan dan menanam pohon. Selain itu, kita harus selalu menjaga kesehatan organ pernapasan dengan makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan hindari kebiasaan buruk seperti merokok. Tadi sudah menonton videonya ya. Nah, coba dari anak-anak coba jelaskan apa yang kalian dapatkan dari video yang tadi. Ayo. Mulai dari kegiatan bernapas tadi, apa definisinya? Bernapas. Bernapas adalah kegiatan
Kegiatan apa? Bernapas tadi kegiatan memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. ya, memasukkan oksigen. Bernapas kegiatan Mengeluarkan oksigen. memasukkan apa? Oksigen atau O2. Ya. Memasukkan oksigen Dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. dan mengeluarkan apa? Karbon dioksida atau CO2. Nah, dari video tadi ada yang bisa menjawab urutan sistem organ pernapasan pada manusia? Oke, coba Bagas. Boleh maju ke depan nanti Bagas. Harus urutan yang pertama apa? Organ apa yang pertama? Hidung, Pak. Coba ya boleh. Hidung. Tangannya jangan situ ya. Oke, yang pertama hidung. Nah, setelah hidung apa? Ayo yang lainnya. Setelah hidung. Hah? Iya, ayo silakan. Ayo siapa yang mau ke depan? Ayo. Gak usah takut, ayo. Gak usah takut juga. Yang kedua paling, yang ketiga. Hah? Ayo silakan. Ayo. Kan udah tahu jawabannya, tinggal maju ke depan. Nah, tinggal nulis. Yang keempat. Siapa? Yang keempat. Oh, yuk, silakan. Yang kelima, yang kelima. Apa yang kelima? Ya, bronkus. Ayo, silakan. Ayo siapa? Nah, ini. Yang keenam apa? Ayo, paru-paru. Ya. Jadi inilah urutan sistem organ pernapasan pada manusia. Apa yang pertama? Hidung. Yang kedua? Yang ketiga? Ayo Juna.
arti hidung? Hidung sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernapas. Di lapisan dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran dari udara yang kamu hirup. Oke, terima kasih. Nah, jadi rambut-rambut yang ada dalam hidung itu apa fungsinya? Menyaring kotoran. Ayo. Nah, ini ayo. Silakan. Nomor 8 sesuai urutannya. Ya. Rongga hidung berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Selain itu, rongga hidung menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Di dalam rongga terdapat selaput lendir dan bulu hidung atau silia. Oke. Jadi rongga hidung itu fungsinya apa? Sebagai tempat masuknya udara. Nah, apa saja yang terdapat di dalam rongga hidung tadi? Ada selaput lendir dan bulu hidung atau biasa disebut dengan silia. Ke pembagian LKPD. Nanti setelah pembagian LKPD kita akan bermain kuis di website Rumah Pendidikan ya. Ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Oke, di situ ada instruksinya mencocokkan sistem pernapasan. Jadi yang pertama hidung. Pintu masuk berfungsi pintu masuk utama udara ke dalam tubuh. Kedua, paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara udara dan udara. Yang presentasi kelompok 3 kita. oke, tangan untuk kelompok. Kelompok 1. Hasil kerja kelompok kami yaitu mencocokkan sistem pernapasan. Yang pertama adalah pintu masuk utama udara ke dalam tubuh. Yang kedua, Ayo kelompok yang lain perhatikan. pertukaran gas antara udara dan darah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 2. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil Bernapas adalah kegiatan memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Coba disebutkan urutan sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trachea, yang kelima bronkus, yang keenam paru-paru. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, bagaimana perasaannya hari ini? Senang belajar dengan menggunakan papan interaktif? Senang. Tepuk tangan semuanya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kemudian anak-anak jangan lupa ya untuk menjaga kesehatan sistem organ pernapasan. pada asal